Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa menikmati nafas kehidupan sampai saat ini, dan kita masih mendapatkan berbagai nikmat seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengantarkan Islam kepada kita. Beliaulah yang telah menyampaikan kabar gembira kepada manusia bahwa bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibalas dengan surga dan kenikmatan di dalamnya. Dan sekaligus juga beliau menyampaikan kabar buruk kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, bahwa mereka akan disiksa di dalam neraka yang di dalamnya penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Semoga dengan berselawat kepada Rasulullah, maka kita akan bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib akan membacakan khutbah yang berjudul 3 waktu penyesalan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Seperti yang telah khatib sampaikan di awal tadi, orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan siksaan di dalam neraka yang di dalamnya penuh dengan penderitaan dan penyesalan yang tidak berujung. Semoga kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang menyesal tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu penyesalan manusia yang pertama adalah pada saat al-qiyamatu ula, yaitu ketika hari kiamat pertama terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu ketika ajal telah tiba. Ketika kematian menghampiri manusia, ketika malaikat maut datang untuk mencabut roh manusia, maka pada saat itulah penyesalan yang pertama akan segera dimulai. Pada waktu itu, manusia betul-betul yakin bahwa kematian telah berada di hadapannya, dan pada waktu itu manusia benar-benar mengetahui bahwa tidak lama lagi rohnya akan dicabut dari jasadnya. Ini sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, wazonna annahul firaq wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma izinil masaq. Artinya, pada saat itu manusia berada dalam keyakinan yang sebenar-benarnya bahwa itulah saatnya dia akan berpisah dengan dunia ini, lalu antara kedua betisnya saling menyatu pada saat itu, dan hanya kepada Allah lah pada saat itu roh kita akan dituntun oleh malaikat. Surah Al-Qiyamah ayat 28 sampai 30. Pada saat roh akan lepas dari badan, maka pada saat itu manusia akan merasakan penyesalan yang sangat berat. Pada saat itu manusia akan mengingat ribuan menit yang lalu yang telah dia sia-siakan. Manusia akan mengingat
ribuan jam yang lalu yang telah dilewati di permukaan bumi ini, namun tidak dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu manusia akan menyesali semua waktu yang telah berlalu. Dan di saat itu pula manusia berangan-angan seandainya Allah mengembalikan dirinya ke dunia agar dia bisa mengulangi kehidupan yang lebih baik dan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ini sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Pada akhirnya ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, mereka berkata, Tuhanku, irji'un, bisakah kami dikembalikan ke atas muka bumi ini lagi? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya kami bisa melakukan amal soleh pada sisa usia yang diberikan. Surah Al-Mu'minun 99 sampai 100. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah, itu hanyalah angan-angan belaka. Penyesalan tinggallah penyesalan. Kehidupan hanya sekali dan tak pernah terulang lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah waktu penyesalan yang pertama, yaitu pada saat roh akan terpisah dari badan. Kemudian waktu penyesalan yang kedua terjadi ketika manusia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Pada saat itu manusia akan merasakan penyesalan yang lebih berat dari penyesalan yang pertama, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Artinya mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami di alam kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah yang disampaikan Rasul-Rasulnya. Surah Yasin ayat 52. Pada saat itu kita akan menjadi betul-betul yakin dengan apa yang telah disampaikan oleh para Rasul. Kita akan menjadi betul-betul yakin dengan apa yang disampaikan oleh para ulama dan para ustadz, yaitu sebagaimana yang ada pada Al-Quran dan hadis. Pada saat itu manusia akan menyesal telah meninggalkan Al-Quran dan telah meninggalkan hadis, dan manusia akan menyesal karena sudah mau mengikuti rayuan dan bisikan setan yang selalu mengajak untuk melakukan maksiat dan kejahatan. Pada hari itu manusia akan terkenang, manusia akan teringat pada kelompok-kelompok yang dia ikuti. Manusia akan terkenang akan pertemuan-pertemuan mereka, percakapan-percakapan mereka. Bahkan manusia akan mengingat saat tertawanya mereka dalam kelompok-kelompok yang maksiat kepada Allah. Pada hari itu manusia yakin dan menyesal sebesar-besarnya, dan mereka yakin bahwa di hadapan mereka telah Allah sediakan siksaan yang amat pedih, yaitu api neraka, sebagai balasan perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah, itulah waktu penyesalan yang kedua, yaitu pada saat manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian waktu penyesalan yang ketiga adalah inda ardil a'mal, yaitu ketika amalan kita satu persatu dipampangkan, dipamerkan, diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat. Ketika catatan amalan kita dipamerkan oleh Allah, ketika catatan amalan kita dipamerkan oleh Allah, ketika catatan amalan kita diperlihatkan oleh Allah, dan setiap manusia melihat apa yang telah kita lakukan selama ini, maka pada saat itu kita terkejut. Saat itu kita tiba-tiba tersadar bahwa ternyata catatan amalan itu mencatat semua apa yang telah kita lakukan. Ternyata catatan amalan itu mencatat semua apa yang telah kita ucapkan. Catatan amalan itu mencatat apa yang telah kita lakukan di kegelapan malam. Catatan amalan itu mencatat apa yang telah kita lakukan saat tidak ada satu orang manusia pun melihat kita. Semuanya tercatat dengan rapi
di dalam catatan amalan itu. Pada saat itu manusia akan berteriak, ma lihadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Artinya, mengapa buku catatan amalan ini tidak meninggalkan sedikit pun yang kecil, yang besar, melainkan semua tercatat di dalamnya. Jemaah yang dirahmati Allah, seperti itulah ungkapan penyesalan manusia pada saat itu. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa beramal soleh, beruntunglah orang-orang yang bertaubat, beruntunglah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, beruntunglah orang-orang yang selalu menjaga lisannya, yang selalu menjaga mata dan pendengarannya, yang selalu menjaga seluruh anggota tubuhnya agar tidak melakukan maksiat kepada Allah. Orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka akan diletakkan catatan amalannya pada bagian kanannya, dan dia pun berkata, inni jonantu anni mulakin hisabiyah ila akhir. Artinya, sungguhnya pada saat di dunia aku telah beriman, aku telah yakin bahwa aku akan dibangkitkan, bahwa aku akan dihisab, bahwa catatan amalanku akan diperlihatkan, maka aku mengisi kehidupanku dengan kebaikan dan amal soleh. Surah Al-Haqqah ayat 20. Namun jemaah yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang hanya mengisi kehidupannya dengan kemaksiatan dan kejahatan, maka akan diletakkan catatan amalannya pada bagian kirinya, dan mereka pun berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya jika catatan amalanku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan amalku. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya kematian itulah, seandainya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma'akna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dariku. Kemudian Allah berfirman, khuzuhu fagulluh, tangkaplah ia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tsummal jahima sallu ila akhir. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian berilah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini di sini tidak seorang pun teman baginya, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 36. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah penyesalan yang sedalam-dalamnya, itulah penyesalan yang tiada akhirnya, itulah penyesalan yang akan menghantarkan pada kebinasaan. Oleh sebab itu, jemaah sekalian, sebelum penyesalan tersebut datang menghampiri kita, sebelum penyesalan tersebut terjadi dalam diri kita, marilah kita kembali kepada Allah, marilah kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, menyesali seluruh perbuatan kita, dan mari bertekad untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa itu, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga khutbah ini bisa bermanfaat kepada kita seluruhnya, khususnya kepada diri khotib sendiri. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.